Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil mahmudi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min hali ahlul dhalal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu kabirul muta'al. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammad abduhu wa rasuluh jabalahu rabbuhu ala jamilil fi'al wa karimil khisal sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi khaira sahbihi wal wattabi'ina wa min tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mal amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu yang telah memberikan kita banyak nikmat, baik nikmat iman, Islam serta sehat walafiat. Salam serta salam lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan baik kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelum kita mulai muhadharah pada malam hari ini, alangkah baiknya Ane membacakan susunan acara muhadharah. Yang pertama, susunan acara muhadharah adalah yang pertama adalah pembuka. Mari kita buka acara muhadharah pada malam hari ini dengan membaca Bismillah. Dan acara yang kedua ialah pembacaan tilawatil Quran akhina Aziz Wazari. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutashabihan wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh para pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Sadaqallahul adzim. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke acara selanjutnya, yaitu muhadharah. Dan kita panggilkan muhadir yang pertama adalah Jundana Abdullah Hani. Waktu dan tempat kami persilakan. Uhiyyukum tahiyatan islamiyah wa uhiyyukum tahiyatan mubarakah. Setelah Selasa ada Rabu. Tanggal merah saatnya liburan. Giatlah belajar menuntut ilmu agar berhasil meraih impian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai detik ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka acara muhadharah yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriringkan salam semoga tetap tercurahkan kepada uswatun hasanah, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Sebelum saya memulai muhadharah, saya ingin berterima kasih kepada Ustadz Syarifuddin Bara yang telah mengizinkan saya untuk bermuhadharah pada malam hari ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada MC dan para audiens yang telah menyempatkan waktu untuk mendengarkan muhadharah saya pada malam hari ini. Pada malam hari ini insya Allah saya akan bermuhadharah yang berjudul Tetap Semangat Dalam Menuntut Ilmu. Menuntut ilmu adalah mempelajari suatu ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat, dalam rangka mencari ridho Allah semata, dan merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Sesungguhnya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dan dari kewajiban tersebut, kita harus selalu bertanya kepada orang yang mengetahui ilmu jika kita belum mengetahui ilmunya. Disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 43 yang berbunyi, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang mengetahui ilmunya agar kamu mengetahui. Dan sesungguhnya obat dari kebodohan adalah bertanya. Dan apabila kita sudah mengetahui ilmunya, maka Allah juga akan memudahkan jalan bagi kita untuk menuju surga. Disebutkan di dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Maka dari itu kita harus selalu tetap semangat dalam menuntut ilmu. Dan di sini Ana akan kasih tips supaya antum bisa semangat dalam rangka menuntut ilmu. Yang pertama, niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selalu bersama dengan kelompok atau orang yang memotivasi diri kita kepada ilmu. Yang ketiga, kita harus menahan jiwa kita jika kita sudah mulai condong kepada sikap futur atau sikap malas. Dan sebelum saya ingin menutup muhadharah pada malam hari ini, saya akan mengasih sebuah nasihat kepada kalian. Jika kalian menginginkan dunia, maka hendaklah kalian berilmu. Dan jika kalian menginginkan akhirat, maka hendaklah ia berilmu pula. Mungkin ini saja muhadharah yang dapat Ana sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi antum semua. Undur maqala wala tandur man qala. Malam-malam cari hiburan. Alun-alun bungurasi. Hanya ini muhadharah yang dapat Ana sampaikan. Cukup sekian dan terima kasih. Wa'afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
doa yang kedua kepada Karajabi. Silakan untuk Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, seperti nikmat iman, Islam, kesehatan, serta kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Sebelum saya bermuhadharah, saya ingin berterima kasih pada MC dan Ustaz Syarif bin Bara selaku juri. Baik, saya akan bermuhadharah dengan judul Birrul Walidain. Birrul Walidain berarti berbakti kepada kedua orang tua. Birrul Walidain datang langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sebagai berikut. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ilallah ta'ala qala as-salatu ala waqtiha qultu thumma ayyu qala birrul walidain qultu thumma ayyu al-jihadu fi sabilillah. Kesimpulan artinya adalah ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah tentang apa amalan yang paling disukai oleh Allah, beliau menjawab, yang pertama, sholat tepat pada waktunya. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, jihad di jalan Allah. Berdasarkan hadis tersebut, birrul walidain menempati kedudukan yang istimewa dalam ajaran Islam. Ada beberapa alasan untuk membuktikan hal tersebut. Salah satunya adalah perintah ihsan kepada ibu bapak Allah letakkan dalam Al-Quran langsung setelah perintah untuk beribadah kepadanya atau larangan untuk mempersekutukannya. Allah berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illa Allah bil walidaini ihsana. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah kepada selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ikhwan fillah rahimakumullah, banyak cara bagi kita seorang anak untuk mewujudkan birrul walidain. Ana akan menyebutkan 3 bentuk birrul walidain. Tolong dicatat dan semoga bisa diamalkan. Yang pertama, mengikuti keinginan dan saran kedua orang tua dalam berbagai aspek di kehidupan, baik itu masalah pendidikan, pekerjaan, jodoh maupun masalah lainnya. Tentu dengan satu catatan penting, keinginan dan saran tersebut tidak menyelisih syariat. Yang kedua,
menghormati dan memuliakan kedua orang tua dengan rasa penuh kasih sayang dan terima kasih atas jasa-jasa mereka yang tidak mungkin bisa dinilai. Yang ketiga, yang terakhir, mendoakan keduanya untuk diberi ampunan. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama mengangkat kedua tangan kita untuk mendoakan keduanya. Ayo diangkat tangannya. Yang lagi nulis berdoa. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Mungkin segitu saja muhadarah dari saya. Al-haqqu min rabbi wal khatta minni. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung ke muhadarah yang terakhir. Ini bakal kita muhadarah sesingkat-singkatnya dan langsung saja. Muhadarah yang terakhir ialah Insinyur Haji Arya Hawari, SPDI LCMA Al-Hafidh. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil-kitab wal-kitaba lil-qira'ah wal-qira'ah lil-ma'rifah wal-ma'rifah lil-ibadah wal-ibadah lillahi ta'ala amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan umat manusia dari zaman Nabi Adam hidup di surga menuju ke zaman diciptakannya Ibu Hawa sampai ke zaman Jundi Al-Aziz menjadi pria yang bertakwa. Allah lah yang telah memberikan kita semua nikmat, dari nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sampai nikmat yang tiada taranya ialah nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat beriringkan salam kita curahkan pada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Yang selanjutnya, dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya ucapkan rasa terima kasih saya yang sebesar-besarnya kepada para MC dan kepada Ustadz Syarifuddin Bara yang telah mempersilahkan saya untuk bermuhadarah di hadapan antum semua dengan berataskan tema akhir zaman. Teman-temanku yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini adalah manusia akhir zaman. Kelas 12 sampai kelas 7 seluruhnya manusia akhir zaman. Dan manusia akhir zaman adalah manusia yang hidup berdekatan dengan hari yang disebut dengan hari penghancuran, yaitu tidak lain ialah hari kiamat. Dan hari kiamat adalah hari di mana umat manusia dimusnahkan. Pada saat itu air laut ditumpahkan,
langit-langit dijatuhkan, pasak-pasak bumi diangkat dari tempatnya, sehingga pada saat itu kehidupan musnah. Tak ada lagi manusia-manusia yang selama hidupnya suka berbuat kejahatan, suka berbuat kemaksiatan. Manusia-manusia yang zalim, yang selama hidupnya suka menyakiti orang lain. Dia menindas yang lemah, merasa bahwa dirinya lah yang paling kuat. Padahal dia tahu, kita semua tahu bahwa yang paling kuat tidak lain tidak bukan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nazi'at, "Fa idza ja'atis qammatul kubra yauma yatadakkarul insanu ma sa'a wa buzizatil jahimu liman yara." Maka apabila telah datang malapetaka yang besar, yaitu adalah hari di mana manusia-manusia teringat akan seluruh pekerjaannya di dunia, dan hari itu pula diperlihatkanlah neraka dengan jelas kepada orang-orang yang melihatnya. Dan setelah itu malapetaka pun datang, hari kiamat muncul, bintang-bintang berjatuhan, dunia hancur, dan umat manusia musnah. Lalu bersilang bertahun-tahun lamanya, Allah Subhanahu wa taala pun mengembalikan kehidupan manusia-manusia tersebut. Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia di tempat yang dinamakan padang mahsyar, atau pada hari yang bisa disebut, yang biasa disebut dengan Yaumul Ba'ats, hari pertimbangan. Dan pada padang mahsyar nanti, fa'amma man tagha wa athara hayatad dunya, akan ada orang-orang yang selama hidupnya suka berbuat berlebih-lebihan. Dia suka melebihkan perbuatan kepentingan duniawinya dibandingkan akhiratnya. Selama hidupnya dia selalu bermaksiat kepada Allah, sehingga pada saat Yaumul Ba'ats nanti dia akan diberikan catatan amal dari sebelah kiri. Saat dia membaca catatan amal tersebut, yang dia lihat adalah dia berbuat maksiat, dia berbuat kezaliman, dia berbuat dosa-dosa yang besar seperti zina atau bahkan syirik. Dan pada saat itu fa'idal yahimu liman yara, sungguh nerakalah tempat dia berada. Dan dia pun ingin dimasukkan ke neraka, akan tetapi dia ingat bahwa dia memiliki amal ibadah. Hidupnya di dunia, dia sholat, dia mengaji, dia bertilawah. Akan tetapi, kenapa dia masuk neraka? Di situ dia bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kenapa aku dimasukkan ke dalam neraka? Sungguh aku telah beribadah kepadamu, aku telah bersedekah demimu, aku telah berjihad, aku telah membaca kalammu. Kenapa aku dimasukkan ke neraka, ya Allah? Bukankah aku seharusnya masuk surga karena amalan-amalanku tersebut?" Lalu Allah pun menjawab, "Kadzabta, kamu telah berdusta. Sungguh amalan-amalanmu di dunia tidak lain tidak bukan hanya untuk kebaikan duniamu semata. Kau berinfak untuk dipuji, tilawah untuk dipuji juga. Maka sungguh telah wujudkan impianmu tersebut di dunia. Aku datangkan orang-orang yang ramai untuk memujimu. Aku datangkan pujian-pujian yang besar. Bahkan seharusnya pujian-pujian itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala." Lalu orang itu pun dimasukkan ke dalam neraka. Dan selain orang-orang yang tadi, ada pula wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Ada pula orang-orang yang selama hidupnya dia takut pada Tuhannya. Dia selalu menahan nafsunya atas perbuatan-perbuatan maksiat. Dia ingin berzina,
Dia ingin menzalimi orang lain mungkin, tapi dia ingat bahwa Allah azab yang maha pedih. Dia takut pada Allah, maka dia pun menahan nafsunya itu. Dan pada saat di padang mahsyar nanti, dia akan diberikan catatan amalnya dari sebelah kanan. Dan sungguh kebahagiaan yang besar menantinya, mengumpul pada hatinya, dikarenakan surgalah tempat dia akan menuju. Wa idzal jannatu hiyal ma'wa. Tidaklah tempat dia selain surga. Dan sungguh dia pun masuk ke dalam surga yang indahnya lebih indah dari seluruh tempat di dunia. Dia masuk ke dalam surga dengan surga yang dipenuhi dengan nikmat, dan pada akhirnya hidupnya kekal bahagia di surga sana. Dan untuk itulah ikhwan, teman-temanku, kelas 7, kelas 8, kelas 9, kelas 10, kelas 11, kelas 12, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat demi Allah, kita berinfak demi Allah, kita beribadah demi Allah. Janganlah mengharapkan pujian, karena pujian-pujian itu memang enak, akan tetapi hanya sementara. Sedangkan pada saat di akhirat nanti kita akan dijeburkan ke dalam neraka. Ada yang mau masuk neraka di sini? Tidak ada. Ada juga nggak mau masuk neraka. Kita semua ingin masuk surga, betul nggak? Maka dari itu, marilah kita ngaji yang rajin, kita sholat sunnah, kita puasa sunnah, jangan malas-malesan, dan marilah kita menjadi orang yang lebih baik daripada hari ini. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut saja ke acara selanjutnya, yaitu adalah penilaian dan sambutan untuk Ustaz Syarif. Waktu dan tempat kami persilakan. Mohon disimak dan diperhatikan baik dengan baik. Baik. Masih semangat? Masih semangat? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'd. Ayyuhal hadirun, para santri yang saleh, yang selalu diberikan keberkahan, yang semoga diampuni seluruh dosanya, semoga diberikan hidayah taufik untuk selalu dan senantiasa semangat di dalam menuntut ilmu, dan juga selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati kedua orang tuanya dalam hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, serta selalu dan senantiasa mengingat akan ada hari akhirat.
atau hari kiamat. Teman-teman sekalian, para santri yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Hari ini, Masya Allah, kita dihadapkan suatu zaman di mana orang-orang sudah mulai meninggalkan budaya menuntut ilmu. Bahkan semua yang mereka butuhkan sudah ada yang instan. Ketika mereka pengen mencari pengertian dari sesuatu, maka mereka tinggal buka Mbah Google dan bertanya, wahai Google, apa pengertian ini, apa pengertian itu. Bahkan tidak ada, bahkan sebagian orang menganggap menuntut ilmu itu adalah ketinggalan zaman. Padahal menuntut ilmu merupakan perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, yang sangat masyhur, yang sangat terkenal, yang sangat familiar. Talabul ilm fariidatun 'ala kulli muslim. Tuntutlah ilmu, dan menuntut ilmu merupakan sebuah kewajiban. Terhadap siapa? Orang-orang yang mengaku dirinya bahwa dia adalah seorang muslim. Bahkan Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala pernah dihardik. Tahu hardik? Ya? Hardik gol. Bukan dihina. Hardik itu dibentak. Tapi dengan suara yang keras dan bahasa yang kurang sedap. Dikisahkan di suatu ketika Al-Imam Ahmad sudah mulai tua. Beliau mempunyai seorang tetangga yang menghardiknya. Wahai imam, engkau imamnya para ulama, imamnya kaum muslimin di seluruh dunia. Kenapa engkau selalu kemana-mana membawa buku dan pulpen? Buat apa? Catat apaan? Engkau sudah menghafal 1 juta hadis. Al-Imam Ahmad terkenal dengan menghafal 1 juta hadis. Imam Bukhari saja menghafal cuma 500. Al-Imam Ahmad menghafal 1 juta hadis. Tapi kemana-mana masih membawa buku dan pulpen. Makanya orang ini menghardiknya. Ya imam, kau imamnya seluruh umat Islam di seluruh dunia. Kenapa ya? Masih memegang buku. Pulpen itu buat apaan? Tulis apaan? Semua sudah dihafal. Maka keluarlah perkataan yang masyhur, utlubul ilm minal mahdi ilal lahd. Wahai fulan, menuntut ilmu itu dari buaya, dari kandungan sampai ke liang lahat, kuburan. Artinya apa? Tidak ada batasannya dalam menuntut ilmu. Bahkan di dalam hadis yang terkenal atau disebut dengan hadithul masyhur yang antum mungkin sering mendengar, utlubul ilma walau bis-sin.
Maknanya kalau seandainya kita itu menuntut ilmu harus ke negeri yang jauh, berangkat. Begitu pentingnya ilmu. Para sahabat dulu kalau mau mengambil hadis di sebuah tempat mereka berjalan kaki berbulan-bulan untuk mendapatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Kita sekarang disediakan fasilitas tempat belajar, semuanya sudah sediakan. Tinggal belajar, tapi itulah zaman. Zaman sekarang adalah merupakan zaman yang penuh dengan fitnah. Semoga kita semua bisa lebih semangat menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu bukan karena suatu hal apapun, tapi menuntut ilmu itu adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Banyak keutamaannya, tidak bisa disebutkan. Cukup dengan ayat di dalam surat Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Cukup ini keutamaan yang kita dapatkan saja sudah mulia. Apalagi banyak lagi keutamaan-keutamaan yang didoakan para malaikat, didoakan hatta ikan yang ada di lautan, doakan orang-orang menuntut ilmu. Inilah ilmu yang sudah disampaikan oleh Al-Ustaz Jundana Abdullah Hanif. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, fenomena yang terjadi di zaman sekarang adalah banyak anak yang menjadikan ibundanya sebagai budak. Inilah yang diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadis di kitab Arba'in An-Nawawiyah nomor 2. Di akhir hadis itu, atau hadis disebut hadis itu Jibril, di akhir hadisnya itu ada satu kalimat yang sangat menarik. Kalimatnya berbunyi, kurang lebihnya, seorang ibu atau seorang wanita nanti di akhir zaman, salah satu tandanya seorang wanita akan melahirkan tuannya. Ini banyak penafsiran. Ada yang mengatakan maknanya adalah nanti ada seorang budak perempuan yang digauli tuannya, kemudian dia mengandung dan melahirkan anak tersebut, dan anaknya itu akan menjadi tuannya sendiri. Karena anak dari seorang budak wanita, tetap aja anak ini merdeka karena bapaknya merdeka, tuan. Maka nanti ibu ini budaknya anaknya sendiri. Itu ada yang menafsirkan. Ada yang menafsirkan apa? Nanti di akhir zaman banyak anak-anak manusia yang mereka mendurhakai kedua orang tuanya. Terutama mereka selalu membuat ibunya menangis, ibunya mengeluarkan air mata setiap hari karena perilakunya. Suruh cuci piring gak mau karena game. Suruh antar ibunya ke rumah sakit gak mau karena malu. Suruh antar ibunya ke pasar gak mau karena gengsi. Banyak anak-anak sekarang yang modelnya seperti ini. Dan kalau seandainya ada santri model seperti ini, bukan santri. Santri itu ibunya selalu ibunya. Seperti apapun ibunya itu, dialah ibu saya. Karena ibu itu tidak bisa tergantikan sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Ada nggak yang bisa mengganti ibu? Istri bisa diganti, ibu nggak bisa diganti. Istri itu tinggal pulang, saya mau ganti istri, bisa. Ibu nggak bisa diganti. Ibu itu sekali seumur hidup.
kecuali ente dimasukin lagi ke rahim, dilahirkan lagi, baru ibu baru. Nggak bisa. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu takwa adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kalau kita membaca di surat apa itu? Al-Isra. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana wa la taqul lahumu uff. Jangan kalian katakan uff. Apa makna bukan. Kebanyakan kita sekarang taunya itu maknanya Tahu nggak kenapa diibaratkan seperti itu? Artinya kata saja itu aja nggak boleh. Apalagi selain itu kan ringan kan? Misalnya contoh, ibunya Gani misalnya, ya kan? Manggil Gani, itu pasti refleks kan? Antum misalnya lagi main game, dipanggil ibunya, kira-kira jawaban apa? Langsung, iya bu, siap, nggak ada, pasti bentar dulu. Nah, kan? Bahkan anak yang disebut dengan berbakti kepada ibunya adalah ketika ibunya memanggilnya, walaupun lagi sholat sunnah, berhenti sholat sunnah. Ibunya menyuruh dia makan, ketika dia lagi puasa makan. Puasa sunnah maksudnya. Jangan puasa, makan. Jangan, bu, saya lagi puasa. Nggak ada kata alasan, makan aja. Disuruh ibu. Kecuali wajib. Kalau wajib nggak boleh berhenti. Kenapa? Karena panggilan seorang ibu atau bapak adalah wajib dipenuhi. Jangan sampai panggilan pacarnya dipenuhi. Deng dari si Mirna misalnya, atau dari si Juleho. Ya, assalamualaikum Ukti. Aya naon? Ya kan? Aya naon katanya. Atau kaifa haluk ya Ukti? Yukhayri walhamdulillah. Wa kaifa haluka anti? Masyaallah. Kata buktinya, ana bi khair ayyun ya akhi. Sampai merem-merem ngomongnya itu. Mada taf'al fi hadzal yawm? Ana aqra'ul Qur'an. Masyaallah. Kebanyakan sekarang banyak yang taat. Banyak yang taat sama istrinya, taat sama pacarnya, ketimbang taat sama ibunya. Itulah zaman sekarang. Banyak anak yang mendurhakai kedua orang tua. Semoga kita tidak termasuk dalam anak-anak yang mendurhakai orang. Baik. Salah satu berbakti kita kepada kedua orang tua adalah memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah. Diizinkan oleh kedua orang tua untuk masuk ke dalam pondok, manfaati waktu untuk mengambil ilmu dan bisa bermanfaat di kehidupan mereka, bisa menjadi penyejuk hati buat mereka. Jangan sampai ketika antum bertemu dengan ibunya melihat antum aja gak mau. Ada anak yang ibunya melihatnya gak mau. Kenapa? Karena ketika pulang ke rumah rusuh, main game lah. Kata
Kata ibunya apa? Anak saya nggak mau saya di rumah dia. Bodoh aja biar sama, biar ngaji dia. Di rumah itu main game terus. Datang teman, Cok, berangkat Cok. Langsung cek. Padahal ibunya pengen, nah nanti antar ibu ke sana. Nggak bisa bu, saya ini ada perjanjian dengan cowok saya misalnya. Best friend saya, bestie saya ada, luar biasa. Ya Pak, nih tak kasih ilustrasinya. Misalnya antum suatu saat punya istri, ya kan? Punya istri. Antum punya satu motor. Sedangkan ente mau membawa istri sama ibunya dua-duanya. Dan kamu mungkin bawa dua. Kira-kira mau memilih bonceng ibunya atau bonceng istrinya? Kalau ente bonceng ibunya, ente bisa tidur di luar, nggak tidur di kamar loh. Seorang anak yang soleh, maka dia berusaha. Sebagai anak yang soleh, dia akan memilih ibunya. Sebagai suami yang soleh, memilih tetap memilih ibunya. Kebaliknya, seorang anak yang soleh dari kalangan wanita memilih orang tuanya. Seorang istri yang solihah akan memilih ibunya apa suaminya? Suaminya. Maka yang paling utama kita bakti adalah siapa? Bahkan Rasulullah SAW, siapa yang harus saya berbakti terlebih dahulu? Ummuka aku. Ummuka 3 kali, baru abuka. Nah, baik. Kemudian setelah semua sudah kita lakukan, berbakti kepada orang tua, kita sudah menuntut ilmu, udah ini, udah itu, maka kita nanti akan menghadapi yang disebut dengan hari akhirat. Siapapun yang gak yakin dengan hari akhirat bisa kafir. Harus yakin seyakin-yakinnya bahwa ada hari akhirat. Kapan itu? Wallahu a'lam. Ketika Nabi SAW ditanya, ya Muhammad, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Kapan waktu dunia ini akan berakhir? Kata Nabi Allah, yang bertanya tidak lebih tahu daripada yang ditanya. Artinya apa? Dua-duanya nggak tahu. Malaikat nggak tahu, Nabi nggak tahu. Yang tahu hanya Allah. Itu Nabi dan sama mereka. Apalagi kita. Sekarang datang banyak orang ditanya hari kiamat nanti tahun 2024. Allah Akbar. Tahu dari mana ya? Kiamat nanti tahun 2000 dari dulu ya. Tahun 2009 nanti hari kiamat. Pokoknya hari Jumat tanggal berapa gitu. Sampai sekarang hari kiamat udah tahun 2022. Nanti ada lagi tahun 2003, 2024 sampai. Kata dia itu masih proses. Jangan mengandai-andaikan sesuatu yang bukan urusan kita. Karena itu hanya urusan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Baik? Paham? Paham? Itulah sekilas dari materi yang disampaikan oleh para ulama tadi, ya. Para guru kita tadi
sudah menyampaikan 3 hal, ya 3 materi. Poin. Dan saya memberikan apresiasi, ya luar biasa, masya Allah. Apalagi akhi Arya Hawari luar biasa. Apa yang beliau sampaikan itu dengan tegas dan dengan renungan. Cara penyampaiannya masya Allah. Baik, semoga semuanya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umurnya dalam kebaikan dan diberikan jodoh yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala dari jalan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilindungi dari pergaulan-pergaulan bebas, dilindungi dari minuman-minuman yang haram, perbuatan-perbuatan yang haram seperti zina, seperti minum khamar, seperti ganggu anak orang, ya, ngintip betis orang, ngintip atas bawah yang seksi-seksi, baik di HP ataupun yang di jalan-jalan. Kita doakan bersama ya, kita doakan selalu ya, jangan sampai lupa doa, karena doa itu adalah salah satu pusaka kita ya. Pegangan kita sebagai seorang hamba adalah doa. Untuk siapa kita doa? Doakan orang tua kita selalu diberikan rezeki, selalu disehatkan, dipanjang umurnya dalam keberkahan, sehingga antum masih bisa diberikan jajan, masih bisa melihat cerianya ibunya ketika melihat anaknya menghafal Al-Quran. Maka manfaatkan waktu itu untuk benar-benar fokus belajar, menghafal Al-Quran. Emang waktu adalah waktu remaja, itu waktu main, tapi main dalam kebaikan, bukan main dalam keburukan. Baik, mungkin itu saja dari saya. Yang kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya wallahu a'lam. Mungkin apa yang disampaikan tadi ada yang keliru, ada yang salah, dan salah itu dari pribadi saya, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, ada sebuah kisah. Suatu ketika di Basrah itu ada hidup seorang ulama tabi'in yang bernama Al-Imam Hasan Al-Basri. Suatu ketika Al-Imam Hasan Al-Basri yang hidup di kota Basrah, datang banyak orang mengadu kepada Imam Hasan Al-Basri. Ya Imam, saya ini punya urusan banyak. Pokoknya gini, mengadu segala macam urusan yang mereka alami. Maka jawaban Hasan Al-Basri adalah, rahimahullah, jawabannya cuma satu: pulang ke rumah, istighfar sebanyak-banyaknya. Istighfar. Besok datang orang lagi dengan aduan yang beda, pengaduan yang beda, tetap aja jawabannya satu: pulang ke rumah, istighfar, banyakin istighfar. Maka istrinya Hasan Al-Basri bertanya, wahai suamiku, kenapa orang ini mengeluhnya beda-beda, kok cuma istighfar doang? Maka jawabannya satu, kata Hasan Al-Basri, tidaklah seseorang itu mengalami suatu kesulitan, suatu permasalahan karena dosanya, maka dengan istighfar, semoga dengan istighfarnya itu semua urusannya akan diselesaikan. Maka antum ketika susah menghafal, susah belajar, susah masuk, istighfar. Al-Imam Taimiyah rahimahullah ta'ala itu kalau lupa satu huruf saja Al-Quran, satu huruf,
istighfar 1000 kali. Kita lupa setengah Al-Quran, istighfar cuma 10 kali, bahkan 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu ada yang tak baca. Habis sholat antara ngantuk atau ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang astagfirullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang rahmatullah semuanya. Atau kemana itu? Itu motivasinya asal Allah sih. Indah. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Al-haqqu min rabbik, benar datang dari Allah, wal khata'u minni, dan kesalahan hanya datang dari saya pribadi. Semoga kita selalu diberikan keberkahan dalam menuntut ilmu syar'i dan diimbangi dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan dunia. Barakallahu fikum. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup muhadharah pada malam hari ini dengan membaca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita bisa dipertemukan di muhadharah selanjutnya dengan jism, dengan apa ya, dengan kekuatan lah dan kesempatan yang masih diberikan oleh Allah. Amin. Oke, syukron dari Anda berdua, Irfan dan Ane. Jadi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.